Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yuniar dengan NIM 503200088, kelas 4C Akuntansi Syariah, UIN STS Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas yang ketiga, mata kuliah Ekonomi Metrika, yang dosen pengampunya adalah Bapak Fadul Mubarok. Langsung saja, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan program R untuk data panel. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan data panel. Data panel adalah regresi yang menggabungkan data time series dan data cross section. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan estimasi data panel. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah observasi atau sampel, dan yang kedua adalah memperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan variasi menurut waktu. Kemudian di data panel itu ada package PLM argumen data. Di dalamnya berupa data frame yang disebut indeks yang harus ditambahkan untuk menunjukkan struktur data. Dalam struktur data ini terdapat beberapa. Yang pertama itu adalah null. Null atau biasa disebut dengan nilai default. Kemudian diasumsikan bahwa dua kolom pertama berisi individu dan indeks waktu, dan diurutkan oleh individu dan periode waktu. Kemudian ada string karakter yang seharusnya merupakan nama indeks individu, vektor karakter dengan panjang 2 yang berisi nama. Kemudian ada bilangan bulat yang merupakan jumlah individu atau hanya dalam kasus panel seimbang dengan pengamatan yang dipesan oleh individu. Kemudian ada fungsi data frame atau biasa disebut secara internal yang mengembalikan data frame merupakan data dengan atribut yang disebut indeks. Atribut ini adalah data frame yang berisi individu dan waktu. Kemudian di dalam package PLM itu menyediakan berbagai fungsi untuk estimasi data panel. Di antaranya adalah yang pertama PLM, estimasi model panel dasar dan model panel variabel instrumental, yaitu antara model Firth difference dan di dalam model efek acak. Model diestimasi secara internal menggunakan fungsi LM pada data yang ditransformasi. Kemudian ada PVCM, estimasi model dengan koefisien variabel. Kemudian ada PGMM, estimasi metode umum model momen. Kemudian ada PGGLS, estimasi model kuadrat terkecil umum yang layak secara umum. Kemudian ada PMG, penaksir untuk kelompok rata-rata atau disingkat dengan MG. Kemudian MG yang direndahkan atau disingkat dengan DMG, dan efek berkorelasi umum MG atau disingkat dengan CCEMG untuk model panel heterogen. Kemudian ada PCCE, penaksir untuk kelompok rata-rata efek berkorelasi umum disingkat dengan CCEMG, dan gabungan antara CCEP untuk data panel dengan faktor umum. Dan yang terakhir ada PLDF, penduga panel untuk variabel terikat terbatas. Kemudian, di dalam data frame itu terdapat beberapa argumen tambahan umum untuk fungsi-fungsinya, antara lain adalah indeks. Indeks sendiri adalah argumen
yang memungkinkan fungsi estimasi untuk mengidentifikasi struktur data, yaitu individu dan periode waktu untuk setiap pengamatan. Kemudian ada efek. Efek adalah jenis efek untuk dimasukkan dalam model, yaitu efek individu, efek waktu, atau kedua-duanya. Kemudian ada model. Model adalah jenis model yang akan diestimasi, sebagian besar model dengan efek tetap, atau model dengan efek acak. Dari beberapa fungsi tersebut disimpan dalam sebuah objek yang kelasnya memiliki nama fungsi yang sama. Mereka semua mewarisi dari model panel kelas. Adapun objek model panel berisi yang pertama ada koefisien, yang kedua ada residu, yang ketiga adalah nilai pas, keempat ada FCOF, kelima adalah DV residual, dan yang terakhir adalah panggilan serta fungsi yang mengekstrak elemen ini disediakan. Setelah kita langsung saja ke programnya. Sini saya akan running untuk teman-teman yang belum mendownload package PLM, maka terlebih dahulu mendownloadnya dengan cara pergi ke package, kemudian install package. Karena di sini saya udah install package PLM-nya, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Kemudian teman-teman bisa memilih Australia, kemudian oke. Teman-teman tunggu saja, nanti ada tampilannya lagi seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih PLM, kemudian oke. Setelah, karena saya sudah mendownloadnya, kita lanjut saja ke berikutnya. Mari kita running terlebih dahulu. Oke. Di sini ada 4 data ya teman-teman. Yang pertama itu ada EMP1UK yang digunakan oleh Mr. Arlano dan Bond pada tahun 1991. Kemudian ada data produksi. Data produksi ini digunakan oleh Manel pada tahun 1990. Kemudian yang ketiga adalah data ground fault. Data ground fault yang digunakan oleh Kleiber dan Sales pada tahun 2008 yang terdapat dalam beberapa buku ekonometrik. Kemudian yang terakhir ada wage atau upah yang digunakan oleh Cornwell dan Robert pada tahun 1988. Nah, untuk teman-teman, misalkan ingin mengetahui apa sih isi dari 4 data ini, adalah salah satunya saya akan mencontohkan untuk melihat isi dari data EMP1UK. Kita blok saja ini, kemudian kita running. Nah, teman-teman bisa melihatkan data-data dari EMP1UK ini. Kita ke atas. Oke. Di dalam EMP1UK ini itu terdapat firm, year, sektor, EMP, kemudian weight, capital, output. Oke, teman-teman bisa melihatnya ya. Kemudian kita lanjut lagi running berikutnya. Running terlebih dahulu. Kita running. Oke, kita lanjut. Nah, di sini datanya sudah muncul. Teman-teman bisa melihat ya, di sini terdapat beberapa di sini nilai antara head ground fault dengan tail ground fault itu berbeda. Di mana di firmnya ini untuk yang head ground fault itu hanya ditulis angka 1, sedangkan pada tail ground fault itu pada firmnya itu ditulis angka 10. Begitupun pada tahunnya, kemudian volumenya, kapitalnya, bisa teman-teman lihat. Dan kita lanjut running lagi. Oke.
Nah, di sini muncul nilai dari head EMP1UK ini. Kemudian kita lanjut lagi halaman berikutnya. Oke, nah sebelumnya untuk yang ini head E, dan ini adalah head EMP1UK. Bisa teman-teman lihat di sini itu terdapat perbedaan di mana untuk yang di sini itu tidak ada firm dan year-nya. Kalau untuk yang head EMP1UK itu ada firm dan year-nya. Di sini juga terdapat perbedaan. Kalau di sini ya angkanya ini tanda ini dihilangkan, tidak ditulis di sini. Kemudian di sini itu terdapat nomor dari 1 sampai 6, sedangkan untuk yang di sini itu tidak ada. Untuk yang selebihnya itu sama saja ya teman-teman. Pada nilai sektornya, EMP-nya, load-nya, capital, dan output itu nilainya sama saja. Setelah kita lanjut lagi. Running terlebih dahulu. Nah, untuk yang head index ini itu menampilkan datanya itu lebih rinci ya teman-teman, karena di sini dia cuma menampilkan data firm dan year. Dan kita lanjut lagi, kita running. Oke. Nah, di summary ini datanya itu menyebutkan total summary of score itu adalah 261539,4. Kemudian ID-nya adalah 0,98076531. Untuk time atau waktunya itu adalah 0,009108,488. Di bawahnya itu terdapat nilai minimal 0,104, kemudian kuartil 1 1,181, kemudian mediannya ada 2,287, mediannya ada 7,892, kuartil 3-nya ada 7,020, nilai maksimalnya adalah 108,562. Setelah kita lanjutkan lagi. Nah, di head estimate ini itu menampilkan tahun, di mana dari tahun 1976 sampai tahun 1984, di mana pada nilai data 1976 itu terdapat tulisan NA, itu karena datanya tidak terhitung atau tidak terbaca, makanya dibuat NA. Begitupun pada tahun 1983 dan 1984. Teman-teman, kita lanjut lagi running. Oke, sama ya teman-teman, di sini data pada 1977 itu yang pertama itu ada NA, kedua juga NA. Baiklah, kita lanjut lagi. Kita running. Oke. Kita running terlebih dahulu. Di sini juga menampilkan data. Kita lanjut lagi. Ini yang selanjutnya. Oke. Sini juga sama, menampilkan data tahun. Kemudian lanjut lagi ke head within. Kita running. Within ini merupakan fungsi lanjut. Within ini tuh ada dua, yaitu between dan within.
yang disediakan untuk menghitung transformasi antar dan dalam. Between mengembalikan nilai unik, sedangkan whereas between menduplikasi nilai dan mengembalikan vektor yang panjangnya adalah jumlah pengamatan. Baiklah, kita lanjut saja teman-teman. Between, ini, oke. Seperti teman-teman ketahui tadi, bahwa between itu adalah untuk menghitung transformasi data. Nah, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Kalau untuk ini itu merupakan rumus dari fungsi data panel. Kemudian kita lanjut lagi ke estimasi model dasar dengan PLM. Kita running terlebih dahulu. Oke. Running lagi. Oke. Beberapa model dapat diestimasi dengan PLM dengan mengisi argumen model, antara lain yang pertama itu ada model efek tetap atau within, kemudian model penyatuan, pooling atau penggabungan, kemudian ada model perbedaan pertama atau FD, kemudian ada model antara atau disebut between, kemudian ada model komponen kesalahan atau disebut random atau acak. Kegunaan dasar PLM itu adalah untuk menunjukkan rumus model, data, dan model yang akan diestimasi, misalnya model efek dan model efek acak. Kemudian, teman-teman bisa melihat di sini ya, bahwa di sini menuliskan descriptive dengan nilainya, bisa teman-teman lihat. Kemudian ada residual, ada nilai minimalnya, kuartil 1, median, kuartil 3, dan maksimumnya. Kemudian di nilai koefisien ini tuh terdapat bintang ya teman-teman, dan bintang itu berbeda, ada yang 1, 3. Nah, untuk yang intercept, pada baris intercept ini bintangnya 1, maka signifikan kodenya dapat dilihat di sini tuh berarti 0,01, sedangkan untuk baris volume itu bintangnya ada 3, berarti signifikan kodenya adalah 0. Begitupun dengan kapital, bintangnya juga ada 3, berarti signifikan kodenya adalah 0. Kemudian di sini ada total summary of square, yaitu 2381400. Kemudian ada residual summary of square-nya adalah 54890. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi. Kita running. Kita running lagi. Oke. Kita running. Nah, di summary fixer ground tipe demand, itu juga ada bintang yang teman-teman bisa lihat. Untuk baris nomor 2 ini bintangnya ada 3, berarti signifikan kodenya adalah 0. Begitupun dengan baris ketiga ini bintangnya ada 3, berarti signifikan kodenya adalah 0. Nah, untuk yang keempat ini bintangnya ada 1, berarti signifikan kodenya adalah 0,01. Kemudian yang kelima ini sama seperti baris 2 dan 3, bintangnya ada 3, berarti signifikan kodenya adalah 0. Kemudian ada nomor baris 6 ini, bintangnya 2, berarti signifikan kodenya adalah 0,001, begitupun seterusnya. Baiklah, kita masuk ke data berikutnya, kita running terlebih dahulu. Oke.
Nah, di sini itu menampilkan fixed ground truth efek pada data time atau waktu. Dalam kasus ini, model efek tetap dua arah, yaitu efek argumen relevan dalam fungsi fixed untuk mengekstra efek tetap, efek tertentu dengan nilai yang mungkin individual. Untuk efek tetap individu, atau biasa disebut dengan default, untuk model efek tetap dua arah. Time atau waktu digunakan untuk waktu efek tetap, sedangkan two-wise atau dua arah untuk di jumlah efek tetap individu dan waktu. Nah, pada nilai di sini itu, di data saya ini menggunakan untuk mengekstra efek tetap waktu dari model dua arah. Baiklah, dapat teman-teman lihat data saya dari tadi pas penjelasan itu sampai sekarang belum ada terjadi error ya. Bisa dilihat. Oke. Baiklah teman-teman, begitu penjelasan dari video saya tentang data panel. Saya Fitri Yuniar, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian penjelasan saya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.